Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarlah dengan cermat, belajarnya dengan bucaman. Kalau hendak selamat dunia akhirat, jawablah salam kami dengan semangat. Kurang semangat, kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Awalan, hayya bina nashkurullah ta'ala ala jami'i man manna alaina min alaihi adimatul iman wal islam wa kadhalika ni'matus sihat wal afiyah. الثانية الصلاة والسلام على حبيبنا والشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن جهلها إلى شريعة الله. أما بعد. Yang terhormat Kepala Madrasah Alian Negeri 1 Model Kota Lubuk Linggau, Bapak Taslim SPD MSI, yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Madrasah Alian Negeri 1 Model Kota Lubuk Linggau, Dewan Guru, serta hadirin wal hadirat sebangsa setanah air yang kami banggakan. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan, religion without science is lame and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwasannya agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan agama. Secara terminologi, Al-Quran merupakan suatu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk disiarkan kepada manusia sebagai hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat di muka bumi ini. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all science and Al-Quran is the book of change. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran merupakan buku ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, manusia juga membutuhkan seorang panutan dalam menjalankan segala hal yang terkandung di dalam Al-Quran, yakni Rasulullah SAW yang akhlaknya sendiri merupakan cerminan dari Al-Quran itu sendiri. Betul hadirin? Betul. Betul hadirin? Betul. Betul hadirin? Betul. Betul, betul, betul. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan pembahasan tentang konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax. Lalu, apakah hubungan antara ilmu, Al-Quran dan Rasulullah SAW pada pembahasan kami kali ini? Pembahasan ini akan diawali dengan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut.
kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terburuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin, dari ayat tersebut sudah jelas bahwasannya suri tauladan yang baik ada pada diri Rasulullah SAW. Di dalam buku karya Michel Eckhart, bahwasannya Rasulullah SAW merupakan manusia nomor 1 paling berpengaruh di dunia. Padahal Michel sendiri adalah seorang non-muslim. Hal ini membuktikan bahwasannya pengaruh Rasulullah SAW diakui oleh seorang non-muslim. Untuk itu, marilah bersama kita teladani sifat-sifat dari Rasul. Adapun 4 sifat wajib bagi Rasul yang harus kita ketahui dan bisa dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari adalah 4 sifat wajib bagi Rasul yang harus kita ketahui. Sidik, jujur, amanah, terpercaya, tablik menyampaikan, fakta pintar. Sidik, jujur, amanah, terpercaya, tablik menyampaikan, fakta pintar. Sidik, jujur. Rasulullah SAW selalu berkata benar dan tidak pernah berkata bohong atau hoax. Sekalipun Rasulullah berbohong demi kebaikan seorang muslim yang menghindar dari ancaman pembunuhan kaum kafir. Amanah, terpercaya. Rasulullah SAW selalu dipercaya umatnya serta sahabatnya dalam menjalankan hal-hal kenabiannya. Karena Rasulullah tabligh menyampaikan, Rasulullah SAW selalu menyampaikan seluruh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepadanya melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk umatnya dengan menyampaikan suatu kebenaran, bukan suatu kebohongan. Lalu, fatona, pintar. Rasulullah SAW juga pintar dalam segala hal dan dalam segala bidang, termasuk pintar dalam menyikapi suatu hal. Untuk itu, Rasulullah SAW tidak pernah percaya dengan yang namanya berita bohong. Untuk itu, untuk membentuk karakter yang baik pada diri manusia, tentunya harus dilandasi dengan iman serta takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Serta takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan dalam hal ini juga peranan orang tua, guru serta lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari untuk membangkitkan sifat-sifat yang baik yang terkandung di dalam Al-Quran dan seperti sunnah Rasulullah SAW untuk menyeimbangkan antara ilmu, iman, amal serta akhlak dalam diri seseorang. Untuk itu kita harus pandai dalam memilah serta memilih suatu berita. Jangan sampai kita menyampaikan suatu berita bohong. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut. بأفواهكم ما
katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, dari ayat tersebut sudah jelas bahwasannya kita harus pandai dalam memilah serta memilih suatu berita. Jangan sampai kita menyampaikan suatu berita bohong atau hoax yang kita sendiri tidak ketahui dari mana asalnya dan apa kebenarannya. Karena secara tidak sengaja kita telah menyampaikan suatu fitnah, apalagi sampai kita menutupi suatu kebenaran tersebut. Ingatlah, setiap perbuatan pasti ada balasannya. Hadirin, jangan sampai kita menghancurkan kejujuran dalam diri kita, apalagi menghancurkan kepercayaan orang lain kepada kita. Sungguh kita termasuk ke dalam 4 sifat mustahil bagi Rasul. Karena 4 sifat wajib bagi Rasul yang ingin kita tanamkan dalam diri akan hancur. Adapun 4 sifat mustahil bagi Rasul adalah 4 sifat mustahil bagi Rasul yang harus kita ketahui. Kidip, dusta, khianat, ingkar janji, khidmat, menyembunyikan, balada, bodoh. Kidip, dusta, khianat, ingkar janji, khidmat, menyembunyikan, balada, bodoh. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, marilah kita teladani sifat-sifat dari Rasul, terutama dari kejujuran. Karena kejujuran merupakan kunci segalanya. Dengan kejujuran, kita dapat menanam karakter yang baik pada diri kita. Dengan kejujuran, kita dapat mengubah pandangan orang lain kepada kita. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti.